Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Irwan Ribowo. Saya dari lokal MPI A1. Saya dari Institut Agama Islam Nusantara. Di sini saya akan membacakan PPT saya tentang sejarah filsafat Islam menurut para tokoh. Sejarah filsafat Islam sering juga disebut filsafat Arab dan filsafat Muslim. Merupakan suatu kajian sistematis terhadap kehidupan alam semesta, etika, moralitas, pengetahuan, pemikiran, dan gagasan politik yang dilakukan di dalam dunia Islam atau peradaban umat Muslim dan berhubungan dengan ajaran-ajaran Islam. Dalam Islam terdapat dua istilah yang erat kaitannya dengan pengertian filsafat. Falsafah secara harfiah, filsafat yang merujuk pada kajian filosofi, ilmu pengetahuan alam dan logika, dan kalam secara harfiah berarti berbicara, yang merujuk pada kajian teologi keagamaan. Secara historis, perkembangan filsafat dalam Islam dapat dikatakan dimulai oleh pengaruh kebudayaan Helenis yang terjadi akibat pertemuan kebudayaan timur dan kebudayaan barat. Pemikiran filsafat menurut Al-Kindi, Abu Yusuf Ibnu Ishaq As-Sabah Al-Kindi dikenal sebagai filsuf pertama yang lahir dari kalangan Islam semasa hidupnya. Selain bisa berbahasa Arab, ia mahir berbahasa Yunani. Ia adalah filsuf berbangsa Arab dan dipandang sebagai filsuf Muslim pertama. Secara etnis, Al-Kindi lahir dari keluarga berdarah Arab yang berasal dari suku Kinda, salah satu suku besar daerah Jazirah Arab Selatan. Salah satu kelebihan Al-Kindi adalah menghadirkan filsafat Yunani kepada kaum muslimin. Setelah terlebih dahulu mengislamkan pikiran-pikiran asing tersebut, ia sangat menghargai matematika. Hal ini disebabkan karena matematika bagi Al-Kindi adalah petimah bagi siapa saja yang ingin mempelajari filsafat. Menurut Al-Kindi, fungsi filsafat sesungguhnya bukanlah untuk menggugat kebenaran wahyu atau menuntut kemudian yang lancang atau menuntut persamaan dengan wahyu. Filsafat haruslah sama sekali tidak mengajukan tuntutan sebagai jalan tertinggi menuju kebenaran dan mau merendahkan dirinya sebagai pengunjung bagi wahyu. Filsafat menurut pikiran Al-Farabi. Al-Farabi adalah filosof Muslim yang meletakkan dasar-dasar filsafat Islam secara sistematis dan rinci untuk memudahkan pemahaman bagi orang-orang setelahnya. Pemikiran filsafat dipengaruhi oleh pemikiran filsaf Yunani. Al-Farabi dikenal karena kemampuannya di berbagai bidang, antara lain matematika, filsafat, pengobatan, ilmu alam, teologi, dan musik. Di bidang filsafat, ia merupakan filsuf Islam pertama yang berhasil mempertalikan serta menyelaraskan filsafat politik Yunani klasik dengan Islam sehingga bisa dimengerti dalam konteks agama wahyu. Filsafat Al-Farabi merupakan campuran antara filsafat Aristoteles dan Neoplatonisme. Ia dikenal dengan sebutan guru kedua setelah Aristoteles karena kemampuannya dalam memahami Aristoteles yang dikenal sebagai guru pertama dalam ilmu filsafat. Nama lengkapnya Abu Nasir Muhammad bin Al-Farabi. Ia lahir di Faraf, Kazakhstan. Ia juga dikenal dengan nama lain Ibnu Nasir Al-Farabi. Pemikiran filsafat menurut Ibnu Sina. Ibnu Sina dikenal juga sebagai Avicenna di dunia barat adalah seorang filsuf, ilmuwan, dan dokter kelahiran Persia. Ia juga seorang penulis yang produktif, yang sebagian besar karyanya adalah tentang filosofi dan kedokteran. Banyak orang-orang dia adalah bapak kedokteran modern
Karyanya yang sangat terkenal adalah Al-Qanun fi at-Tibb yang merupakan rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad. Ibnu Sina merupakan filsuf, ilmuwan, dokter, dan penulis aktif yang lahir di zaman kemasan peradaban Islam. Ibnu Sina lahir 980 Masehi di Afsana, sebuah desa dekat Bukhara. Sekarang dikenal dengan Uzbekistan. Ibu kota Samania, sebuah dinasti Persia di Sentral Asia dan Greater Khorasan. Ibnu Sina menulis secara estetis pada filsafat Islam awal, terutama mata pelajaran logika, etika, dan metafisika, termasuk risalah bernama Logika dan Metafisika. Pemikiran Ibnu Rus atau nama lengkapnya Abu Al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Rus berasal dari keturunan Arab, kelahiran Andalusia. Ibnu Rus lahir di Andalusia, Spanyol, tepatnya di kota Cordoba tahun 526 Hijriah atau 1198 Masehi. Ia lahir dan dibesarkan dalam keluarga ahli fikih. Ayahnya Ahmad atau Abu Al-Qasim, seorang hakim di Cordoba. Demikian juga kakeknya, sangat terkenal sebagai ahli fikih. Dengan demikian, ia lahir dari keluarga terhormat, alim, dan taat dalam beragama Islam. Kakek dan ayahnya penganut mazhab Maliki. Ibnu Rus adalah pendukung ajaran filsafat Aristotelianisme. Ia berusaha mengembalikan filsafat dunia Islam ke ajaran Aristoteles yang asli. Pengaruh Ibnu Rus ke dunia barat jauh lebih besar dibandingkan dunia Islam. Ibnu Rus menulis banyak tafsir terhadap banyak karya Aristoteles yang kemudian diterjemahkan dalam bahasa Ibrani dan bahasa Latin dan beredar di Eropa. Itulah PPT saya. Jika banyak salahnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.